Karena terkadang bagaimana ya, passion itu masalahnya akan membuat diri kita senang gitu ya Mbak, ya Nyaman puas, enggaknya dalam terus kerja. kita puas. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita memperoleh pekerjaan yang cepat tapi di passion kita, ya berarti kita tentukan visinya dulu, tujuannya apa. Misalkan passionnya Mbak Mayang misalkan di bank nih, Ya. kan, terus Mbak Mayang walaupun ini belum lulus, Mbak Mayang bisa searching dulu persyaratannya apa gitu. Terus saya tadi sudah kasih clue, jadi misalkan pembedanya apa, jadi misalkan bisa nyanyi atau mungkin nyanyi kan mungkin sudah bakat dari lahir ya Mbak ya. Mungkin yang tidak bakat dari lahir misalkan renang, Iya. atau yang masih bisa diusahakan lah. Makanya saran saya adalah growth tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pagi hari ini kita dalam acara podcast Networking with PKPA dengan tema How to Network Your Way into a Job. Nah, di acara kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Retno Trihandayani SEMSI selaku dosen dari Universitas Muria Kudus. Nah, di acara podcast kali ini adalah podcast kedua dari Gen B Universitas Muria Kudus 2020. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam acara untuk membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan network atau jaringan saat kita menjadi fresh graduate. Karena di UMK juga di bulan April di hari Minggu kemarin sudah ada wisuda, dan pastinya banyak sekali fresh graduate yang ingin mencari lapangan pekerjaan dan pastinya ingin juga mendapatkan pekerjaan secara cepat dan tentunya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama Ibu Retno Trihandayani SEMSI. Saya akan bacakan bagaimana kurikulum vitae. Yang pertama, nama Retno Trihandayani SEMSI, tempat tanggal lahir Pati 10 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status menikah dan sudah punya anak 2 ya Bu. Alamat Dukuh Winong, Desa Kaliwungu, RT 2 RW 7, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Nomor handphone 081227478095. Email r3handayani@gmail.com atau retno.tri@umk.ac.id. Untuk pendidikannya, pendidikan formal pada tahun 1993 sampai 1999 SDN 1 Ngapung Rojo Pati. Untuk tahun 1999 sampai 2002 SMP N3 Pati. Untuk tahun 2002 sampai 2005 S1 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Dan untuk tahun 2009 sampai 2012 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Untuk pengalaman organisasinya dari tahun 2008 sampai tahun 2009 Ketua Divisi Sarana Prasarana Organisasi 1 Atap. Tahun 2019 sampai sekarang menjadi anggota pengelola Mini Bank Syariah FEB Universitas Muria Kudus. Dan tahun 2021 sampai sekarang Kabak Divisi Karir dan Job Fair PKPA, yaitu Pusat Karir dan Pelacakan Alumni Universitas Muria Kudus. Untuk pengalaman kerjanya dari tahun 2009 sampai 2010 di PT Windika Utama sebagai staf internal audit. Tahun 2011 sampai 2017 BNI 46 sebagai frontliner teller CS dan bank office. Tahun 2017 sampai 2018 tentor di Universitas Muria Kudus, dan 2019 sampai sekarang menjadi dosen akuntansi di Universitas Muria Kudus. Nah, jadi lumayan panjang ya Bu untuk menjadi seorang dosen di Universitas Muria Kudus. Iya. Yang sebelumnya ini ya? Kak, saya mau koreksi dulu, mungkin ada salah ketik atau apa. Jadi Ya. yang tentor tadi di Universitas Terbuka ya. Jadi sebelum di UMK saya menjadi tentor di Universitas Terbuka gitu. Yang di tahun 2017 sampai 2018 tadi ya Bu ya. Terus ya itu tadi karena namanya masih muda ya, jadi waktu itu memang passion saya sebenarnya di bank gitu. Ya. Cuman ya saya mikirnya gini, apa namanya, awal-awal kita sebagai internal auditor itu pun lowongannya dari koran ya Mbak ya, jadi apa Suara Merdeka itu habis lulus gitu, saya iseng aja lihat lowongan di Suara Merdeka, lalu saya staf internal auditor, terus saya
sambil kuliah S2 gitu. Jadi saya ambil kuliah S2-nya memang malam, jadi sengaja memang saya di sini, tapi orang beda-beda ya gitu. Tapi kakak kandung saya yang nomor 1 tuh murni gitu, kuliah dari S1, S2 murni sekolah saja. Nah, tapi ketika ternyata lulus nih ya, ternyata dia adalah S1 S2 posisi kumlot ya Mbak ya, apa dari Undip dan UGM. Ternyata dia susah ini, kesulitan cari kerja juga padahal kumlot dari universitas ternama juga ya gitu. Terus saya berpikir gini, nah ketika ibu saya ini ya sangat mensupport pendidikan, jadi ketika selesai S1 saya merasa cukup, tapi sama mami saya tuh harus sekolah gitu, sedangkan saya gini masa sekolah-sekolah aja nanti tidak ada pengalaman gitu juga. Kan nah akhirnya terus saya itu cari lowongan koran kita mendapatkannya di PT Windika di Semarang juga, terus malamnya saya baru kuliah gitu. Nah setelah dari situ ternyata saya ini Mbak, wah kayaknya saya nggak bisa kalau di sini lama, karena saya memang dasarnya aktif ya, nggak bisa diem gitu. Terus akhirnya ya sudah saya mengampu di dosen tidak tetap karena posisi belum lulus S2 ya waktu itu. Nah karena masih tidak tetap, begitu ada kesempatan kembali sebagai lowongan pekerjaan di perbankan, karena memang saya basicnya dari ekonomi ya, akuntansi gitu, memang kayaknya saya lihat tante saya tuh kayaknya kok bagus gitu ya di bank itu kayak. Nah jadi saya mengejar passion karena saya tidak mau menyesal gitu ya, tapi perjalanan orang kan sendiri-sendiri. Nah setelah 6 tahun saya berkeluarga, malah jadi curhat nih Mbak. Nggak masalah, nggak apa-apa. Setelah 6 tahun ternyata saya berubah pikiran lagi gitu kan. Kayaknya ini deh, saya harusnya tidak mau menua dan pensiun di posisi seperti ini gitu. Itu lokasinya di Semarang apa di Kudus? Di Kudus terakhir saya. Jadi awal saya diterima di BNI Pati sesuai KTP, tapi kebetulan saya menikah dapat orang Kudus, jadi saya hijrah ke Kudus ya Mbak ya. Terus akhirnya saya dipindah dari BNI Pati dipindah ke Kudus, sebenarnya udah dekat, cuman memang alasan utama saya resign bukan masalah jarak juga, cuman saya kan pengennya masih bisa tetap inilah waktu dengan anak gitu kan, sekolah masih bisa mendampingi. Terus kayaknya ini deh, kalau dosen kayaknya juga dia selalu ini ya Mbak ya, update ilmu. Bukan berarti saya mengatakan di bank tidak update ilmu, tapi kalau di bank tuh sudah ada SOP-nya gitu, jadi kita bekerja sesuai SOP itu. Tapi kalau dosen memang ada aturannya, tapi dituntut kita memang selalu upgrade ilmu ya, karena kan kita yang dihadapi ini anak muda pinter-pinter nih yang dia langsung terus berkembang. Nah supaya dosen ini memang tidak kuper, artinya kan dia memang harus update ilmu Mbak. Dan kebetulan suami saya juga berprofesi di dosen gitu, yang sebelumnya tidak dosen juga jadi, dan kebetulan satu jurusan juga, jadi ketika ngobrol ya nyambung. Dan dosen memang kita di Unisula sekarang Mbak gitu. Jadi ya sudah, karena sama-sama jurusannya sama, terus sekarang dia mengajak saya masuk ke dunia yang sama, dunia pendidikan, hingga akhirnya ya sudah bertemu dengan Mbak Mayang. Iya, ceritanya panjang juga ya Bu Bren. Nah ini saya mau tanya nih, kalau menurut Bu Ratna sendiri personal branding itu seperti apa? Nah kalau bicara tentang personal branding ya Mbak ya, itu di situ kalau menurut saya clue-nya ada 3 sih, yaitu citra atau value, jujur, dan acceptable. Nah kenapa citra atau value? Karena saya mendefinisikan personal branding itu sebagai bagaimana cara seseorang memasarkan dirinya gitu ya, baik karir maupun personal dirinya di depan khalayak umum. Cuman mungkin bagi yang mendengar kan saya tidak perlu memasarkan diri Bu, mungkin secara tidak sadar ya Mbak ya, karena yang namanya personal branding yaitu tadi citra, value, apa yang dipandang orang dari luar gitu. Nah kenapa saya mengatakan ada clue jujur, karena di sini untuk Mbak dan Mas, apabila apalagi masa-masa seperti ini ya Mbaknya semester akhir atau mungkin yang baru saja wisuda, nah itu saya mengatakan harus jujur ya, karena kan itu berhubungan dengan nanti diterima kerja di mana misalkan. Terus kalau tidak jujur ya itu tadi seperti membuat jurang yang dalam untuk dirinya sendiri gitu Mbak, karena faking. Contoh ya, seumpama mau lulus nih, kita kan seumpama mau melamar pekerjaan kan kita disuruh membuat CV ya gitu. Nah ketika membuat CV misalkan lah biar menarik nih daripada CV yang lain kan gitu,
Aku sih pernah ikut misalkan kursus office misalnya yang Iya. sederhana saja ya Mbak ya. Cuman ya dibilang mahir ya enggak sih, sebenarnya bisa-bisa aja. Maksudnya bisa aja beberapa bagian gitu kan. Nah, saya kelihatan menarik nih di HRD, jadi saya bikin aja mahir gitu kan. Nah, ketika kita menulis mahir menggunakan Microsoft Office Padahal misalkan, cuma bisa ngetik doang gitu kan. nah misalkan terus mahir berbahasa Inggris aktif dan pasif gitu kan misalkan Iya. ya memang di situ akan menarik HRD ya untuk kita diundang lebih lanjut gitu. Cuman di sini akan apabila ketika wawancara langsung ternyata kenyataannya tidak sesuai, nah itu apabila awalnya ditandatangani di atas materai lebih dalam lagi ya Mbak ya Iya. akibatnya, jadi nanti bisa berakibat hukum. Nah kalau tidak di atas materai pun nanti si HRD ini jadi ngejudge, loh berarti ini anak ini bohong gitu kan. Nah nanti dilihat lagi dia dari alma mater mana sih, nah itu panjang lagi ya, terus asalnya mana sih. Nah itu nanti malah bisa bikin si anak ini sendiri bahkan ke belakangnya alma mater ataupun daerahnya itu jadi di blacklist gitu ya Mbak ya. Makanya saya bilang kalau masalah personal branding perlu sebuah kejujuran gitu. Terus yang ketiga ada hubungannya dengan acceptable. Nah personal branding tadi kan saya ulang dia merupakan sebuah citra ya. Jadi misalkan saya melihat Mbak Mayang nih personal brandingnya seperti apa sih, jadi saya awal pasti melihat packaging dulu ya. Setelah itu kita mengenal lebih lanjut gitu. Cuman kenapa ada acceptable Bu? Karena di sini ada unsur penerimaan. Jadi untuk seperti Mbak Mayang misalnya ya yang masih generasi muda lah ya, yang jalan hidupnya masih panjang gitu, masih banyak lah nanti kesempatan-kesempatan yang bisa diraih. Jadi Mbak Mayang pertama kali harus menetapkan pada dirinya sendiri ya gitu. Kira-kira saya nyaman nggak ya dengan diri saya? Kekurangan saya apa gitu? Kekurangan yang tidak bisa diubah ya sudah kita terima dengan legowo ya Mbak ya, kan memang sudah takdirnya. Misalnya kulit sawo matang, misalkan tahun Mbak Mayang sih putih ya gitu. Sawo matang misalkan kulit sawo matang gitu. Nah itu kan sudah tidak bisa ya diubah dari sononya. Atau mungkin kita punya kekurangan yang kayaknya itu kurang energik. Nah kalau itu kan bisa diperbaiki ya kita dengan olahraga, gestur tubuh, terus lebih ke mental dan sebagainya. Jadi kita kenali kelebihan dan kekurangan kita Mbak. Setelah kita bisa menerima kekurangan kita, otomatis kita akan merasa nyaman dengan diri kita. Dengan diri kita sendiri. Kita akan merasa nyaman dengan diri kita. Jadi kita tidak ada tuh yang namanya ikut-ikutan gitu. Jadi misalkan di anak muda nih, karena saya juga pernah muda ya Mbak ya. Sekarang juga masih muda Bu. Sudah anak dua Mbak. Nah misalkan di anak muda tuh setahu saya tidak usah nyebut geng ya, karena kalau geng biasanya konotasinya negatif gitu. Misalkan sekelompok teman gitu. Nah biasanya itu kalau dia tidak punya acceptable tadi Mbak, dia akan ikut-ikutan. Misalkan satu kelompok teman, misalkan 4 bersahabat lah ya gitu. Misalkan kita mau ikut lomba nih, lomba itu bersifat membangun ya, misalkan kalau sekarang yang baru ini misalkan PKM atau apa gitu kan, yang itu sebenarnya kan kita tahu kegiatan positif ya gitu. Cuman ketika kita mau ikut teman kita bilang, ngapain sih kamu kok sok rajin, sok ini gitu kan. Kadang kan ada ya kata-kata negatif gitu, nggak asik kamu misalkan kayak gitu kan. Maksudnya masa tidak memanfaatkan masa muda gini-gini. Nah kalau seumpama si Mbak ini misalkan Mbak Mayang ya punya acceptable yang tadi saya ungkapkan, jadi bisa menerima diri sendiri. Oh kekurangan saya ini, kelebihan saya ini, jadi di situ dia akan mudah goyah gitu Mbak, karena oh udah saya yakin ini hal yang baik dan saya memang punya kemampuan di bidang situ. Jadi ya sudah, jadinya kita jadi lebih pede gitu. Jadi personal branding pun kelihatan lebih positif ya gitu. Jadi dan apa ya, memberikan waktunya tuh lebih bermanfaat daripada cuma main-main sama temennya aja gitu Mbak. Cuman karena memang kadang acceptable-nya kurang, itu jadinya nanti itu tadi mudah goyah gitu kan. Yang penting tahu jati dirinya sendiri dan pede apa yang dia punya, gitu. Percaya diri. Nah kalau menurut Ibu mengenai personal branding, nah di masa pandemi seperti ini yang serba digital itu bagaimana? Personal branding di serba digital? Ya, di masa pandemi ini kan semuanya serba digital. Nah, untuk mengenai personal branding di masa pandemi yang semuanya digital tuh bagaimana? Justru serba digital itu malah sekarang kita memang sudah masuk 4.0 yang Mbak ya, bahkan ada yang sudah ke 5.0, itu semuanya sudah era digital. Di situ kelebihannya kita lebih hemat tenaga, waktu, terus
biaya ya. Contoh misalkan dulu kita salah satu contoh mudah lah ya digital itu, misalkan dulu kita kalau beli makanan harus nih keluar ke sana. Nah, sekarang kan sudah ada Grab, sudah ada apa gitu yang kita duduk manis di rumah makanan datang, pencet-pencet aja. Nah, kalau hubungannya dengan networking menurut saya itu tadi banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan gitu ya Mbak ya. Contoh Facebook, IG gitu. Nah, kalau Facebook, IG itu lebih ke ini ya, lebih ke arah santai sih, maksudnya tidak mengarah langsung ke pekerjaan atau apa gitu. Tapi ada satu ini ya, digital yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda terutama yang mau lulus seperti ini, yaitu LinkedIn Mbak. Sudah pernah dengar belum LinkedIn? Belum. Nanti bisa di searching aja ya Mbak ya di Google. Jadi kalau LinkedIn itu sebenarnya hampir mirip seperti Facebook, seperti IG gitu. Pada dasarnya lebih mirip ke Facebook ya, karena dia LinkedIn website gitu kan. Cuman di situ dia lebih mengarah ke lebih formal Mbak, seperti pendidikan, peluang pekerjaan gitu. Jadi ketika kita nanti punya akun LinkedIn, Anda akan disuruh mengisi profil gitu. Nah, dari profil itu nanti Mbak Mayang bisa nih memilih mau ikut komunitas apa, misalkan beasiswa atau lowongan pekerjaan apa gitu. Nah, di situ silakan Mbak Mayang mengisi nih profil dirinya apa aja, terus kegiatannya apa gitu. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan misalkan ada orang lain atau perusahaan melihat profil gitu. Cuman sekali lagi saya sampaikan tadi, jangan pakai hacking ya atau palsu gitu. Jadi jujur, karena kalau misalkan kita tidak jujur mungkin kelihatan bagus di awalnya, tapi itu tadi ke belakangnya efeknya efek gitu. Domino sampai kemana-mana ya gitu. Jadi di era digital ini tuh malah mempermudah semuanya ya Bu, malah lebih mempermudah semua. Cepat sih Mbak, serba praktis gitu ya, kan. Kalau Ibu dulu kan lihat lowongan dari koran, nah baru terus nyamperin ke perusahaannya, bukan perusahaan nyamperin ke kita. Beda kalau pakai aplikasi tadi ya Bu ya. Nah, tapi di masa pandemi ini kan banyak sekali karyawan yang mungkinnya di PHK atau jam kerjanya dikurangi, gajinya juga dikurangi. Kalau seperti itu bagaimana sih Bu cara kita mencari networking yang lebih luas lagi supaya kita bisa diterima mungkin di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan? Di sini sih sebenarnya setahu saya ya, mau masa pandemi atau tidak sama sih, intinya kita harus punya sesuatu yang beda ya Mbak ya. Apalagi di masa pandemi ini perusahaan lebih punya posisi tawar yang tinggi ya, karena dia akan ya bisa dipakai alasan, bisa rugi beneran gitu kan, terus nanti diberhentikan, terus nanti dia akan merekrut pegawai yang baru lagi dengan semangat baru, dengan gaji yang lebih rendah gitu kan. Karena kan biasanya kalau fresh graduate sama pengalaman kan otomatis lebih tinggi yang pengalaman ya Mbak gitu. Cuman kalau teknis dan tipsnya supaya bisa diterima walaupun di masa sulit seperti ini, yaitu tadi kita meningkatkan skill kita, jadi bisa beda lah dengan yang lain. Misalkan Mbak Mayang nih prodi apa Mbak? Manajemen. Nah misalkan ini sama-sama prodi manajemen gitu kan, misalkan kita sama-sama apply untuk lowongan pekerjaan, misalkan di apa ya Mbak Mayang pengen kerja di mana nanti? Di mana aja Bu? Di mana aja? Sudah semester berapa ini? Semester 8 ya. Nah, misalkan nggak ada bayangan belum mau buka usaha atau mau kerja di mana gitu misalkan Mbak Mayang? Kalau lebih pengennya tuh pengen punya usaha sendiri Bu. Tapi mungkin kan untuk modalnya sendiri kita harus kerja dulu. Nah, kalau mungkin untuk kerjaan mungkin di mana, maksudnya perusahaan apa, manufaktur apa? Di perbankan juga pengen sebenarnya ya. Nah, boleh saja sih tuh kan, anak ekonomi tuh mesti gitu Mbak. Sama kayak Ibu dulu berarti ya. Iya, tapi ini sih saya tidak pernah menghalangi ya, karena kebetulan ketika misalkan ada anak didik mahasiswa, anak didik suami saya yang pengen banget kerja di bank gitu, biasanya suami saya bilang, oh ini yang pernah di bank tanya aja kamu ngapain gitu. Cuman emang saya merasakan sendiri Mbak, dulu kalau saya belum ke situ, belum ke passion saya itu, takutnya nanti saya penasaran sampai tua gitu kan. Tapi kalau kita pengen sesuatu, passion sesuatu, dan kita sudah mencoba kita sudah merasakan kan, kita legowo ya. Jadi kan ketika ada orang cerita, oh saya udah tahu lah, udah pernah kayak gitu. Nah, tadi kembali ke tadi ya Mbak ya, prodi manajemen. Misalkan Mbak Mayang pengen nih di perbankan, nah misalkan sama-sama ini ya Mbak ya,
prodi manajemen. Iya. Nah kalau di perbankan itu malah dia tidak melihat ya, khususnya untuk frontliner ya, saya berbicara frontliner karena Iya. di perbankan itu kan ada jalur frontliner dan development program gitu Mbak. Kalau development program biasanya dia penempatannya seluruh Indonesia memang gitu kan. Nah kalau frontliner biasanya dilihat dari segi packaging awal, oke, tinggi masuk, postur masuk, terus good looking gitu, biasanya akan diwawancara lebih lanjut. Cuman kita harus punya sesuatu yang beda ya gitu. Misalkan mau lulusan apa itu biasanya nggak dipandang sih, mau kesehatan mau apa, kalau pengalaman saya dulu ya Mbak ya, nggak dipandang dia jurusan apa. Apalagi yang membuat dia kelihatan beda tuh misalkan dia punya skill lain gitu Mbak. Jadi misalkan tertulisnya ini harusnya standarnya 70 nih atau 90, tapi kebetulan Mbak Mayang 80 misalkan. Nah terus dari segi wawancara misalkan di sini Mbak Mayang punya skill lain, misalkan itu tadi bisa menyanyi misalkan, terus atau olahraga apa gitu, terus skill lain lah pokoknya yang tidak dipunyai oleh orang-orang rata-rata pada umumnya gitu Mbak. Nah itu akan memudahkan, memuluskan itu tadi. Jadi misalkan orangnya misalkan nih dari segi melihat Mbak Mayang udah tidak senang gitu kan, namanya orang kan kadang mut-mutan ya Mbak, karena ketika wawancara itu kita tidak bisa menebak. Beda dengan tes tertulis itu A, B, C gitu, kalau salah ya salah gitu, tapi kalau wawancara tergantung mood sama yang wawancara. Nah, subjektif kan soalnya. Nah ketika dia tidak senang nih, misalkan lihat Mbak Mayang mungkin punya pengalaman, punya mantan yang mirip dengan Mbak Mayang mungkin, jadi dia lihat Mbak Mayang tuh udah sebel gitu kan, mungkin loh Mbak. Jadi tapi begitu tanya Mbak Mayang lulusan mana, prodi manajemen, udah biasa gitu kan, ekonomi memang maksudnya ke bank misalkan gitu. Terus Mbaknya bisa apa gitu kan, terus misalkan Mbak Mayang ini disuruh marketingin, ini ada bolpen nih, jualin, coba saya yang pembeli, coba kamu tawarin ke saya gitu. Nah ternyata Mbak Mayang ini lihai gitu ya, terus lancar, terus otomatis dia akan semakin pengen tahu ya, menggali lebih dalam Mbak Mayang. Terus ditanyain, kok kamu lancar ya Mbak? Oh ternyata dulu kenapa kok bisa seperti ini. Terus Mbak Mayang nih cerita nih, saya ikut BNB, terus saya ini sudah biasa ini Pak jadi moderator. Nah itu kan jadi nilai plus ya Mbak ya, beda dengan lulusan misalkan sama-sama prodi manajemen yang dia hanya kuliah pulang gitu kan, yang sebenarnya misalkan nilainya tinggi, cuman secara pengalaman, soft skill dan kreativitas kan jadi terbatas gitu. Makanya saya bilang Mbak Mayang ya, satu-satunya tips yang saya tekankan ya harus berani beda dalam arti positif ya Mbak, bukan beda dalam arti negatif gitu. Mungkin perbedaannya itu harus berhubungan dengan instansi tersebut atau enggak Bu? Misalnya kan kalau kita di perbankan gitu, nah kalau kita punya skill menyanyi, nah di sana kan nggak ada nyanyinya atau ada sih Bu? Oh justru biasanya setahu saya sih Mbak, kalau saya sih nggak bisa semua ya. Saya ini aja, bejo aja bisa masuk situ, jadi saya menyanyi tidak bisa, olahraga tidak bisa. Jadi setahu saya, kalau karena saya dulu di BNI ya, kalau menyanyi tuh wah dapat ini Mbak, tiket itu golden, kayak golden tiket gitu ya Bu. Karena gini, biasanya di sana ada acara untuk kita, karena biasanya perbankan kan ada dua sisi ya, jadi mengumpulkan funding dan lending gitu. Kalau funding kan dana nih, nah kalau dana ini otomatis kan kita membina relasi ya Mbak ya gitu. Nah misalkan ada acara misalkan BNI 46 nih ngisi sendiri ada acara, memang ada penyanyi gitu ya. Cuman ketika ada pegawai yang bisa tampil kan, nasabah ini akan merasa oh ternyata pegawai BNI ini keren-keren ya, bisa bisa punya skill lain. Jadi tidak hanya dari packaging luar gitu, ternyata juga berkualitas dalam luar gitu. Terus olahraga kayak voli atau bulu tangkis gitu juga ini sih Mbak, karena ya itu kan sering ada lomba-lomba Mbak. Jadi kalau biasanya itu menjelang ulang tahun instansi biasanya diadakan lomba. Nah lomba itu biasanya bisa antar kota cabang, misalkan Pati dengan Kudus, Pati dengan Semarang. Nah misalkan nih ada yang pandai bernyanyi terus dia membawa nama Kudus misalkan, nah itu kan jadi kebanggaan instansinya kan. Terus misalkan lomba ini olahraga juga sama gitu ya. Untuk tipsnya nih Bu, dari Ibu Retno sendiri agar kita bisa memperluas networking di masa pandemi ini, tadi kan karena ada aplikasi tadi Ibu. Nah, kalau misalkan ini kan ada yang perusahaan yang kita harus bertemu, tapi karena pandemi kita nggak bisa ketemu gitu, ada nggak sih Bu
Networking ini networking di masa pandemi ya Mbak ya. Ya. Kalau ini sehubungan dengan networking semasa pandemi sebelum masuk ke perusahaan ya Mbak ya, menurut saya intinya tadi jangan misalkan di rumah karena kita disuruh membatasi aktivitas yang memang misalkan work from home gitu, jadi jangan hanya rebahan terus melihat medsos yang tidak penting misalkan gitu ya. Ya bolehlah sekali dua kali buat hiburan ya Mbak, ya. karena kan memang manusia itu ini ya punya perasaan ya, jadi bukan robot gitu, bukan mesin yang harus hanya tombol on off gitu misalkan. Nah sekali-sekali boleh, tapi kita harus punya manage waktu sendiri gitu. Jadi mana kita buka gadget untuk hiburan, mana yang kita buka untuk tadi dalam rangka upgrade diri. Nah networking itu tadi lewat misalkan masa pandemi seperti ini, setahu saya kayak grup-grup SMP, grup SMA itu malah semakin ini ya Mbak ya, semakin gencar gitu, mungkin lebih banyak di rumah jadinya grup-grup SMP gitu jadinya. Kalau kayak saya tuh selama masa pandemi tiba-tiba aja di WA tuh ada grup SMP, grup SMA. Mungkin saat ini kita tidak butuh ya mungkin mikirnya, tapi kan saran saya tetap baik pada semua orang. Jadi silakan gabung ke komunitas-komunitas seperti itu. Terus misalkan kayak di Facebook, IG kan ada ya biasanya komunitas banyak kudus apa gitu. Misalkan pecinta apa alam apapun itu yang sesuai passion Anda, yang positif lah gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu kita dapat kesempatan atau info pekerjaan itu dari siapa, kita tidak tahu gitu Mbak. Nah kalau sehubungan dengan networking dengan perusahaan gitu, maksudnya selama masa pandemi kan kita ini Bu nggak bisa datang gitu. Nah biasanya bisa dicek-cek di websitenya Mbak gitu, misalkan kayak Pura gitu kan, di situ sudah ada websitenya, terus sudah ada apply-nya di mana gitu, jadi dia langsung ke situ. Jadi ketika dia butuh misalkan Mbak layangan prodi manajemen, jadi ketika dia butuh dia langsung bisa menyaring yang prodi manajemen tuh siapa, nanti dilihat CV-nya. Nah nanti begitu dia matching nih dengan kebutuhan dia, baru dihubungi, nanti bisa wawancara online ataupun offline gitu. Dan jangan lupa juga untuk ini ya Mbak ya, kebetulan di pusat karir ini di PKPA kita ini juga itu aktif memberikan info lowongan pekerjaan gitu, terutama setelah masa wisuda seperti ini. Kita selalu ini sih mengawal gitu, maksudnya tidak melepaskan wisuda ya sudah sana wisuda gitu. Cuman kendalanya silahkan berikan nomor HP dan email yang sebenarnya, jangan yang sudah semester atau tidak harus semester lah, misalkan sudah masuk kuliah nih, sudah tidak zamannya pakai nomor HP alay gitu loh Mbak, maksudnya mau beli paketan jadi nomor HP-nya ganti-ganti. Nah itu nanti akan menyusahkan Anda sendiri gitu. Kalau nomor HP-nya tetap kan otomatis ketika ada informasi kan langsung sampai tahu, ya. Nah gitu. Berarti sebenarnya tuh lapangan pekerjaan itu ada banyak, cuman kitanya sendiri yang harus membuat diri kita beda dari yang lain supaya perusahaan itu bisa memilih diri kita untuk bekerja di instansinya. Nah, untuk networkingnya apabila sudah terpenuhi nih Bu dan berjalan dengan baik, selanjutnya hal apa sih yang perlu dipersiapkan? Maksudnya networking sudah sudah bagus ya. Terus apa lagi? Nah menurut saya tetap konsisten dan terus growth Mbak. Jadi menurut saya sih tidak ada batasan untuk belajar ya, bahkan sudah setua saya pun yang sudah mengajari Mbak Maya misalkan ngajar, tapi sekarang sudah enggak ya gitu. Misalkan dulu ngajar di manajemen juga, jadi pada dasarnya memang tidak ada batasan untuk selalu belajar gitu ya. Jadi misalkan networking kita sudah luas nih ya, tinggal di maintain, terus kita mencari kira-kira ada kesempatan apa ya yang bisa kita ambil dari networking ini. Dan kalau sembari belum ada kesempatan emas ya itu tadi, terus fokus ke growth diri sendiri gitu. Yang penting jangan stagnan di satu ini loh Mbak, jangan puas aku sudah hebat lah ini udah gitu kan. gitu. Jadi jangan pernah merasa hebat tapi selalu merasa kurang ilmu gitu. Kalau dengan begitu kan semangat belajarnya akan terus ada Mbak. Soalnya semakin berkembangnya zaman, jadi semuanya juga ikutan berubah, pokoknya semuanya berubah. Dari zamannya Ibu dulu waktu masih kuliah sama sekarang pastinya sudah sangat jauh berbeda ya Bu. Betul sekali. Jadi tergantung pada diri kita sendiri bagaimana cara kita bisa membranding diri kita, bisa membedakan diri kita dengan yang lainnya itu seperti apa. Yang penting aktif dan selalu semangat sih Mbak gitu, jangan hanya pasrah menerima cuman mengeluh tapi tidak berusaha, yang harus betul. diimbangi dengan usahanya sendiri. Nah,
Nah, ini mengenai fresh graduate, Bu. Hal apa saja sih yang perlu dilakukan bagi seorang fresh graduate saat membangun networking di dunia kerjanya? Berarti saat fresh graduate ya. Ya. Nah, ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau bukan fresh graduate baru dipersiapkan ya Mbak ya. Menurut saran saya sebelum fresh graduate itu jauh lebih bagus gitu karena lebih kokoh ya. Contohnya ketika menjadi mahasiswa itu tidak lurus saja menjadi Kupu-kupu. mahasiswa. Ya. Sebenarnya bagus sih nilai akademik gitu, cuman terkadang ada hal-hal yang tidak bisa diperoleh hanya dari duduk perkuliahan gitu karena waktu terbatas, terus pengejaran kurikulum ya, karena kan ada target ya yang harus Yeah. dipelajari apa-apa gitu. Jadi menurut saya butuh mengikuti organisasi atau aktivitas lain di luar perkuliahan, tetapi kalau bisa jangan over ya, misalkan oh ini katanya Bu Retno harus aktif gitu, berarti saya harus ikut kegiatan A, B, C, D, E. Nah ternyata nanti itu menyita waktu yang pada akhirnya nanti membuat mundur semuanya, terus nilainya menjadi down. Nah itu juga tidak bagus gitu ya Mbak, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Nah contoh gimana Bu persiapan sebelum fresh graduate, jadi bisa ikut organisasi, terus selain organisasi itu tadi ya Mbak, mungkin ketika di rumah, nah ini mungkin kelihatannya sepele ya, mungkin merasa oh misalkan tinggalnya di desa, karena kebetulan saya di desa ya Mbak. Iya, saya juga Kalau desa, Bu. Nah kalau di kota beda lagi, misalkan di desa nih, ketika lewat depan rumah orang atau tetangga misalkan, wah aku kan anak mahasiswa, dia mah apa, dia paling lulusan apa, jadi kita Iya. nganggap remeh gitu, misalkan kita lewat dia, monggo Mbak Mayang, gitu misalkan. Nah gitu, misalkan Mbak Mayang Iya. gitu. Nah itu sebenarnya ya sekali dua kali tidak apa-apa ya, misalkan mood kita lagi jelek lah gitu, tapi kalau keadaan normal saya sarankan tetap baik pada semua orang, karena itu juga termasuk networking. Karena sekali lagi saya garis bawahi Mbak, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bisa saja dia yang membantu kita hubungannya dengan pekerjaan, ataupun mungkin tidak hanya dalam urusan pekerjaan gitu, karena kita tidak akan pernah tahu. Makanya saya sarankan di sini itu tadi baik kepada semua orang, terus ikut kegiatan, jadi kita tidak hanya pasif gitu ya Mbak, baru ketika fresh graduate lulus nih, nah aku bingung nih mau kemana dulu, gitu. awalnya mau gimana gitu karena kan. seperti yang kita tahu, terkadang lowongan pekerjaan tuh ada batas pendaftarannya ya Mbak ya, dan kita tidak mungkin misalkan namanya manusia tetap ada kekurangan ya, misalkan kita selalu saya tidak butuh lah Bu networking, saya kan selalu searching pekerjaan misalkan gitu. Nah ini pengalaman saya yang sudah malang melintang, sudah pindah pekerjaan di mana-mana, tapi insya Allah alhamdulillah sih ini yang terakhir, karena pesan mami saya seperti itu, jadi udah loh ya jangan pindah lagi gitu, karena mungkin memang saya tidak bisa diam itu tadi ya Mbak, gampang bosan gitu istilahnya. Nah gitu pengalaman saya itu kita sering nerima lowongan yang bahkan yang kita inginkan loh Mbak, kayak saya misalkan fokus nih lowongan dosen gitu kan, harusnya kan gampang ya, spesifik gitu kan, maksudnya bukan yang oh gampang lah yang penting saya kerja gitu. Nah pada kenyataannya itu justru saya dapat info-info seperti itu dari teman loh Mbak, kayak misalkan kayak kerja di sini pun itu infonya dari teman gitu, jadi dari teman SMA yang kebetulan masih berhubungan baik, tidak pernah sekelas gitu, tapi ya berhubungan baik itu tadi. Jadi salah satu contoh seperti itu saya sampaikan. Jadi terkadang gini ya, kita kan tidak mungkin mantengin website perusahaan itu terus, sedangkan perusahaan itu belum tentu ada lowongan gitu kan Mbak. Jadi kan itu tadi, kalau kita menebar kebaikan, terus baik kepada semua orang, positive thinking, terus banyak kegiatan gitu. Cuman satu hal yang pengen saya ini juga ya Pak ya, garis bawahi, jadi jangan pernah terlalu berharap pada manusia gitu. Jadi kita harus ikhlas juga gitu. Jadi misalkan nih, ketika Anda beramah tamah pada orang, ternyata dia tuh judes Bu, saya dicuekin gitu. Nah kalau dari diri kita tidak kita garis bawahi dulu bahwa oh ya sudahlah, yang penting anggap aja amal, anggap aja ibadah gitu, nanti kita akan jadi down, terus akhirnya kita jadi tidak mau melakukan aktivitas itu. Nah nanti kan kita sendiri yang rugi kan Mbak gitu. Jadi kuncinya itu baik kepada semua orang. Nantinya kita nggak tahu dari siapa kita bakal mendapat pekerjaan ataupun bantuan dari seseorang yang kita nggak tahu ya Bu. Betul sekali, nah Mbak Mayang. Untuk mencari pengalaman-pengalaman tersebut harus balance sama pendidikan di kelas maupun di luar kelas, harus balance semuanya ya. Karena tidak bisa dipungkiri, terkadang syarat administrasi memang yang tertulis itu tadi Mbak, misalkan IPK minimal berapa gitu, terus misalkan
IPK bagus tapi kok kelulusannya berapa ya, 6 tahun misalkan. Nah itu kan Jadi makanya pertanyaan juga. makanya tidak bisa dipungkiri juga yang akademik itu tadi saya juga menyampaikan penting gitu. Makanya jangan sampai saya fokus nih pengembangan kreativitas, soft skill, jadi saya ikut semuanya gitu, sedangkan nggak bisa ngatur waktu, terus nilainya anjlok gitu ya. Kecuali memang sudah diniati, setiap orang kan punya hak ya Mbak. Jadi saya nggak bisa ngejudge juga, dan saya yakin saya nggak bisa meramal juga masa depan dari anak didik saya gitu. Jadi misalkan dia sudah tahu kalau yang dilakukan itu sebenarnya kurang pas, misalkan banyak aktivitas, terus sering nggak masuk kuliah misalkan, atau nilai ujiannya rendah. Nah ketika sudah diingatkan dosen, iya Bu saya memang banyak kegiatan seperti ini. Nah saya harapkan yang bilang seperti itu berarti dia sudah sadar gitu, jadi sudah tahu konsekuensinya ke depannya, jadi dia nggak menyesal gitu loh Mbak. Jadi ke depan saya punya target, saya nggak butuh nilai yang bagus Bu, karena saya kebetulan sama orang tua saya sudah dikasih usaha, jadi saya yang penting ada legalitas sarjana misalkan, tapi saya pengembangan soft skillnya, kreativitasnya kan bagus gitu kan, beda lagi. Itu beda lagi. Jadi kembali lagi, karena sudah dewasa asumsinya, mahasiswa yang sudah kuliah berarti harus itu tadi sadar diri, ini memang yang saya inginkan enggak sih gitu, dan jangan sampai ada penyesalan. Jadi kita harus tahu kita tuh mau kemana, ke arah yang mana. Jadi kita bisa melakukan itu sebelum kita lulus supaya nggak kaget ya Bu intinya. Nah untuk strategi fresh graduate dalam menghadapi dunia kerja itu ya seperti tadi ya Bu, berarti ikut organisasi ataupun kegiatan yang lainnya yang bermanfaat dan positif. Nah untuk fresh graduate dapat cepat mendapat pekerjaan sesuai dengan passionnya yang dimiliki, itu bagaimana Bu? Soalnya kadang kita punya passion ini tapi dapat kerjanya tidak sesuai passion kita, kadang kan ada yang seperti itu. Nah iya, itu sedikit banyak hampir mirip dengan jalan hidup saya ya Mbak ya, gitu. Karena terkadang bagaimana ya, passion itu masalahnya akan membuat diri kita senang gitu ya Mbak, nyaman puas, dalam terus kita puas. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita memperoleh pekerjaan yang cepat tapi di passion kita, ya berarti kita tentukan visinya dulu, tujuannya apa. Misalkan passionnya Mbak Mayang misalkan di bank nih, kan, terus Mbak Mayang walaupun dia belum lulus, Mbak Mayang bisa searching dulu persyaratannya apa gitu. Terus saya tadi sudah kasih clue, jadi misalkan pembedanya apa, jadi misalkan bisa nyanyi, atau mungkin nyanyi kan mungkin sudah bakat dari lahir ya Mbak ya, mungkin yang tidak bakat dari lahir misalkan renang, atau yang masih bisa diusahakan lah. Makanya saran saya adalah growth tadi. Jadi kalau memang ingin bekerja di passion, sesuai passionnya, berarti ya itu tadi, tentukan visinya, terus kita buat nih misinya untuk memperoleh itu bagaimana gitu. Jadi tepat sasaran. Cuman memang tidak menutup kemungkinan biasanya karena keadaan atau terpaksa, biasanya memang tidak sesuai passion dulu ya Mbak ya gitu. Jadi memang ya itu tadi, terkadang tidak semua yang terjadi itu sesuai harapan kita gitu. Jadi ya maksud saya pasti jalannya ada belok-belok dulu, ada gitu. Tapi itu diyakini aja semua pasti ada hikmahnya, dan itu pasti baik untuk Anda gitu. Jangan kok terus misalkan tidak sesuai passion terus putus asa, apalagi nanti terus amit-amit ya Mbak, misalkan mengambil jalan pintas, itu kan terlalu pendek lah maksudnya, karena kan selama masih ada matahari terbit menurut saya, jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin diraih. Contoh misalkan, sebenarnya saya kerja di bank sudah berapa tahun ya Mbak ya. Nah ketika saya memutuskan saya kayaknya ini deh, dan tidak semua orang berani mengambil resiko itu, tapi bahkan pimpinan sendiri pun sempat melarang, takutnya kita berhayal sesuatu yang terbang, nanti begitu kita keluar sudah biasa nih tanggal 25 misalkan ada SMS masuk misalkan gaji ya Mbak ya, tiba-tiba kita ada SMS. Itu untuk seseorang yang berani mengambil resiko tidak masalah ya, cuman biasanya banyak hal-hal yang harus disiapkan tadi mentalnya. Kalau memang saya pokoknya harus bekerja sesuai passion misalkan di diri sendiri, yaitu tadi fokus, visinya apa, misinya apa. Terus kalau sudah teguh pendapat, biasanya apapun yang terjadi, ada godaan apapun ya Mbak, biasanya tuh ini tetap walaupun mungkin terseok-seok ya jalannya, walaupun mungkin tertatih-tatih, tapi kalau sudah
kekeh tadi, semangat itu menurut saya sih, dan tentunya minta restu dari yang Sang Maha Pencipta itu insya Allah akan tercapai gitu. Karena nggak ada hasil kalau nggak ada usaha juga ya. Benar, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali hambanya mau berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri, Mbak Mayang. Ya benar sekali. Nah ini yang terakhir Bu, apa saja tips dan trik Bu Retno untuk teman-teman fresh graduate dalam menghadapi dunia kerja? Tetap semangat, optimis, dan selalu berusaha gitu ya Mbak. Karena itu tadi saya sedikit sharing kakak saya ya, yang notabene seperti itu, tapi sekarang berbuah manis kok. Setelah beranak 3, bayangkan itu dia keterima PNS juga karena dia mengikuti suaminya di Depok ya, karena biasanya seorang wanita karirnya itu tidak bisa selenggang seorang lelaki karena banyak faktor yang dipertimbangkan gitu. Nah akhirnya saya cerita tadi, kakak saya yang sudah konsentrasi secara akademik dan saya otomatis melihat ya, cuman beda 8 tahun sama saya gitu. Nah itu tadi akhirnya kan dia ini ya kesusahan kerja di sana sini gitu, padahal dengan nilai akademik yang bagus sekali. Kalau saya kan kebetulan malah S2-nya tidak kumlot ya Mbak ya, karena saya sambil kerja, karena saya memang sudah menetapkan gitu, jadi saya nggak mau hanya kuliah-kuliah aja gitu. Saya punya, karena saya sering melihat ketika kakak saya itu tadi Mbak lamar kerja, banyak orang yang underestimate, maksudnya ini kan nggak ada pengalaman, memang nilai bagus tapi kan di meja doang gitu kan. Nah dari situ jadi tips saya semangat, optimis, dan terus berusaha gitu, karena jalan orang beda-beda Mbak. Ada orang yang begitu lulus delalah langsung dapat pekerjaan cepat, tapi bagi yang misalkan delalah belum cepat, yaitu tadi kuncinya hanya semangat, optimis, terus berusaha, dan terus berdoa gitu, karena kita tidak tahu ke belakangnya seperti apa. Nah kayak kakak saya, bayangkan kalau dia terus putus asa, otomatis kan sudah terus ini ya. Tapi dia tidak patah semangat, jadi dia begitu PNS pertama tidak lolos, kedua dicoba lagi, kedua, ketiga, hingga akhirnya lolos. Tapi sebelum mencoba PNS itu juga dia bekerja apa saja, tapi terkadang banyak pikiran miring yang istilahnya lulusan S2 kok kerja begini, gajinya seperti ini. Nah saran saya, ketika kalian yakin dan paham betul itu pekerjaan yang benar dan sah, tidak usah terlalu peduli dengan kata orang ya. Gitu. Udah itu aja sih Mbak. Nah itu jadi tips dan trik dari Bu Ratna buat teman-teman fresh graduate. Jadi kuncinya tetap berusaha, optimis dan semangat. Dan jangan lupa berdoa Mbak. Iya itu yang paling penting ya Bu. Setelah kita berusaha jangan lupa juga untuk berdoa, karena semuanya itu sudah di tangan Tuhan. Nah untuk teman-teman mungkin yang tidak mengikuti organisasi, bukan cuma organisasi saja kalian bisa mengasah skill yang kalian miliki, tetapi di dunia luar tuh banyak sekali tempat-tempat untuk teman-teman semua mengasah kemampuan yang kalian punya. Nah berbicara tentang personal branding, networking, dan fresh graduate, itu tadi dari Bu Ratna sudah sangat cukup menurut saya, karena mungkin dari situ kita bisa membangun diri kita sendiri. Kita harus seperti ini ya. Terima kasih Bu Ratna untuk cerita dan sharingnya. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya Bu. Mungkin saya mau jadi dosen di sini juga nanti ketemu Bu Ratna. Iya kalau dosennya cantik ya Mbak Mayang, nanti ini rajin masuk mahasiswanya Mbak. Terima kasih Bu Ratna untuk waktunya. Sama-sama Mbak Mayang. Saya Mayang sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.